Untuk berikutnya langsung saja kita dengarkan bersama-sama pemateri kita yang akan memaparkan tentang literasi digital. Kepada Bapak Mulyadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal ngetik ya. Yang kedua, kita punya buku. Tapi buku kita masih cetak kan, tinggal kita scan, kemudian kita upload di situ. Nah, itu lebih lengkap karena tadi Pak Piro bilang buku yang punya izin gitu ya, punya ISBN-nya, kita upload di situ. Jadi tulisan kita upload lagi di situ, dibentukkan e-booknya ya. Baru yang ketiga nanti Pak saya pengen cepat buat bukunya, ambil dari internet saja, misalnya gambarnya ambil dari internet, kemudian buat template saja lah, kita tinggal sudah jadi bukunya kita tinggal olah saja. Nah itu nanti kita akan coba praktekkan ya setelah kita bahas tentang hari buku. Aplikasi gratis ya. Ternyata sedikit jawabannya ya. Jadi ilmu itu datang dari Tuhan secara gratis ya. Maka ya berikan saja secara gratis gitu. Nah kalau bisa seperti itu, terus siapa yang mau bayar Pak kalau buku-buku saya disebarkan misalnya? Ya nanti ya Tuhan tuh. Tapi kita tidak mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita yakin, ya ada saja ya. Saya juga dulu seperti itu. Otomasi siapapun yang mau otomasi perpustakaan datang ke kampus, Bapak kasih, Bapak instalkan. Tapi begitu ada diklat di Balai Diklat, siapa yang bisa ngajar SLIM di Palembang ini? Gitu. Oh lihat gitu. Nah disitulah rezekinya kan. Jadi kita kalau kita punya ilmu diciptakan dalam buku ya sebenarnya kasihkan saja ya gitu ya. Diserahkan ke ini sebelum, tidak harus menunggu sampai 70 tahun setelah meninggal kita misalnya gitu ya. Baik, itu ya, ini secara sekilas. Kemudian selanjutnya, dari sini ada nggak pertanyaan dulu? Nah ya, ini hanya cerita saja ya, cerita saja terkait dengan ya. Tapi di situ misalnya ada kalimat misalnya kalau ulama apa ya, tahu ulama berarti ada. Kemudian umaro, tahu umaro. Bahwa madrasah, pendidikan. Ujungnya lagi ada misalnya misalnya pengetahuan misalnya. Nah sudah Bapak karang itu bahwa ulama sangat berperan dalam pendidikan gitu. Dalam pendidikan, pengetahuan. Kemudian pemimpin juga menjadi orang yang terus sampai satu paragraf gitu kan. Apalagi bahasa Inggris misalnya udah tahu ada udah makan ini kan gitu. Drink or minum, sudah nanti dikarang gitu. Jadi waktu selesai itu karang sudah selesai yang ini, baru balik lagi ke yang ke yang ABC itu. Ulang lagi ternyata ada 5 yang tidak selesai. Udah kita contreng aja. Tapi akhirnya waktu 2 jam semuanya sudah terselesaikan. Nah kalau kawan itu yang dari pesantren bahasa Arabnya betul dia mahasiswa. Skripsi, kenapa banyak yang tidak selesai? Ya, karena kita tidak punya tekniknya. Ya, jadi sering Bapak sampaikan ke mahasiswa Bapak itu, yang bimbingan Bapak 4 bulan harus selesai. 4 bulan harus selesai. Ada sudah selesai, kan ada di bimbingan ya. Bagaimana caranya? Dari awal sudah Bapak buat ini ultimatum komitmen. Bimbingan dengan Bapak seminggu sekali. Kalau tidak, misalnya ini Pak SK saya, oke. Kamu bimbingan hari apa? Hari ini Senin. Senin depan baru ngadep Bapak. Kalau tidak Seninnya Bapak ada acara, berarti Selasanya. Oke, seminggu kan? Jadi seminggu tetap sekali kan? Nah, sebulan 4 kali kan? 4 kali. Bulan kedua 4 kali, 8. Bulan ketiga 12. Bulan ketiga 4, 16. 16 kali Bapak ACC. Selesai. Jadi konsisten seperti itu. Makanya dengan pembimbingnya Pak, saya bagaimana pertemuannya? Dulu kalau kita diramal, dilihat garis tangan kita kan. Nah, kata dukun ya? Nih ke atas rezekinya gitu kan, kiri jodohnya misalnya, tengah ini jabatannya misalnya gitu. Tapi sebenarnya gini aja sekarang kan, apa yang diramal oleh dukun itu berada di genggaman kita kan. Ternyata genggaman kita apa? Handphone. Genggaman handphone itu ya. Coba lihat ke bawah. Oke, di sini tablet ya, tablet kuno
tersebut terbuat dari tanah liat pada tahun 2000 di Bilu. Nah ini coba kita lihat menelusur dari sekali-kali ini kan tempat studio untuk kayak di studio film ya. Coba kita lihat film, ada film namanya film Marvel Eternal. Ini sebenarnya film apa? Film Power Ranger kayak gitu ya. Jadi tentang kekuatan-kekuatan, cuman ada tabletnya di situ. Mungkin kita akan lihat bahwa menggambarkan tentang tablet ini dari adegan Makari dan Rick. Ya. Itu kan ada saya buat ini ya, apa link ya. Coba klik bisa nggak? Yes. Ada suaranya nggak? Suaranya kena nggak? Coba ya, nonton dulu kita 5 menit. Okay. I'll get you an underscore in this Emerald tablet. Beautiful. Tablet ya, nah, pokoknya denger tablet tadi. Tahu bahasa Inggrisnya gimana? Yang penting ada tablet terus ya kan. Oke, terus? Emerald tablet. Tablet. Terus? Okay. Beautiful. Full screen bisa nggak full screen? You like? Nah, gitu. Live. Dulu aja. I'm gonna go to hunger, so. Tadi ada tablet ya. Kemudian Turn this on. bahasa Inggrisnya I'm masih sorry, we're watching Bukan ya. this. This is like new. Kenapa? I'm sorry. Rendang itu mungkin piring di situ. Kita udah tahu. Nah, jadi sekarang sudah canggih masanya. Mungkin saja satu saat Anda bisa kalau kita sekarang kan gambar, video ya, nyampe ke kita. Dulu masih hal yang mustahil. Mungkin satu saat ada gambar, ada video, tapi ada aromanya juga. Kalau orang buka, sudah ada itu, tapi kita dikasih kayak ini gelang gitu ya. Terus kulkas sudah ada kulkas. Kemudian di depannya ada gambarnya, ada misalnya buah ya, sudah ada tuh. Ya. Itu karena ada William Shakespeare. Mungkin yang pernah baca-baca zaman dulu novelnya ya. Ini kalau kita kita baca, ternyata dijadikannya oleh UNESCO itu Hari Buku Sedunia karena kelahiran tokoh-tokoh buku ya, salah satunya William Shakespeare yang Bapak juga belum pernah baca bukunya, masalah bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Indonesia ya Bapak baca bahasa Inggris. Terus ini aja sekali saja ya, bisa dicari di dunia maya ya. Terus ke berikutnya, akhirnya Hari Buku ditetapkan 23 April karena menghormati para penulis ya. Kalau kita tadi Perpusnas ya, lahirnya berdirinya Perpustakaan Nasional. Oke, terus kita lihat contoh mengenali tokoh penulisnya tadi ya. Satu William Shakespeare, drama-drama romantis. Jadi disekap di geng di tentara Nazi ya, bersama keluarganya. Kemudian dia tulis ya, sama seperti kita misalnya Hamka nulis di penjara misalnya, badan terpenjara tapi imajinasinya bisa nulis. Jadi nulis pengalaman sendiri lebih ini ya, lebih mengena ya, karena kita memang mengalami kan. Nah, silahkan 3 macam itu kalau kita mau nulis buku. Ya, Bapak pikir ini kemudian yang terakhir ya, sebelum kita masuk ke ini, masih ada banyak harta di dalam buku daripada semua jarahan bajak laut di Pulau Harta Karun. Apa maksudnya? Milih harta apa milih buku? Harta atau nyawa atau jawabannya ada banyak harta dalam buku katanya dibandingkan dengan hasil jarahan bajak laut di Pulau Harta Karun. Bener tidak itu ya? Berarti buku yang ada ya segalanya ya. Ada orang kalau kita punya harta, tidak, buku kan nanti akhirnya ilmu ya. Kita punya ilmu. Nah, kalau kita ilmu menyelamatkan kita, kalau harta
kita yang harus menyelamatkan dia. Mungkin itu ya. Terus yang kedua silakan. Ada 5 ya, Bapak buat 5 juga untuk ini. Buku adalah sihir portable yang unik. Ya, itu tadi ya, portable itu nyaman ya, portable. Kalau kita ada program aplikasi itu ada 2 macam. Satu yang basis website itu, yang satunya portable. Portable langsung aja dari flash pun bisa, dari komputer bisa, jadi sudah nyaman lah, sudah jadi gitu kan. Tapi ada yang orang buat dari awal. Jadi buku adalah sihir portable yang unik, yang unik ini apa ya, sesuatu yang berbeda ya, beda ya, bisa masuk ke imajinasi kalau kita membacanya ya. Terus yang selanjutnya 3, dunia adalah sebuah buku dan mereka yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca 1 halaman. Ya, jadi kita buku ibaratkan seperti dunia ya. Dunia ini adalah perjalanan ya, tempat persinggahan kata gitu ya. Tujuan akhirnya kemana? Iya, kematian ya. Kalau udah dengar kematian sudah lemah semua kan. Kematian. Jadi perjalanan kita kemarin dengan Bu Nirmala, dengan Ibu Nirmalina jadi juri lomba di PTBA sama itu ya, Grup Ligo, itu sebuah perjalanan ya. Dan perjalanan harus kita nikmati. Kalau di dunia tidak berjalan karena kakak dalam tempurung. Mungkin itu juga Bapak sudah merasakan itu. Bapak mungkin dulu di daerah terpencil gitu kan, pengen merantau lah gitu rasanya ya, karena tidak mau cuma baca buku satu. Berpendapat seperti itu. Tapi sebenarnya teknologi yang ada itu, misalnya buku digital, itu ada sebagian ya, harusnya ada sebagian bahan pustaka. Jadi bahan pustakanya nanti ada bahan pustaka yang digital, ada bahan pustaka yang tidak digital. Artinya kan tidak menghilangkan. Nah begitu, itu jadi pemahaman awal dulu ya. Jadi bukan berarti ada buku digital, buku yang lamanya hilang. Bahkan orang itu ada yang dia senang baca yang fisik ya. Ada senang baca fisik. Kalau di luar itu kemana-mana menyelesaikan 1 buku, novel, di bis, tidak ada waktu yang sia-sia ya. Untuk Pak dari Raja Wali ya, Pak Rizky sama Ardi ya. Nah, Pak Ardi itu Raja Wali PES. Jadi setiap cetak buku itu sudah ada 2 sekarang ISBN-nya. Jadi ISBN 1 ya, ada 1 yang fisik. Nah, jadi 2. Jadi kalau kita mau nanti buat buku sudah 2 ISBN-nya, ada 2. Jadi ada yang elektroniknya, ada yang tidak elektroniknya. Artinya kan dua-duanya harus kita tetap dikembangkan, gitu ya. Hanya saja mungkin porsinya harusnya memang tetap semuanya dua-duanya harus tetap berkembang maju, ya. Nah bahkan kalau kita nanti kan ada perpustakaan digital. Nah itu sebenarnya perpustakaan digital itu yang apa ya, perubahan dari fisik ke digital, layanannya semuanya nanti pakai digital. Jadi 2 ini, bahkan misalnya di katakanlah berbayar, tapi kan yang e-booknya itu kita juga ada yang misalnya di Raja Wali Pers, kalau dia beli yang e-booknya, dia bentuknya sudah bentuk e-book, tapi berbayar. Jadi dua-duanya kalau menurut Bapak justru memperkuat, jadi bukan menghilangkan apa nanti tertindas perpustakaannya karena ada buku-buku yang digital. Bahkan satu lagi kalimatnya nanti dibuat gini aja. Jadi atau katakanlah sekarang Google lah ya, yang ini ya, semua di Google bisa baca Google. Nah, buku kalau 20 buku ganti email lagi saja. Kita bisa publish 20 buku. Kemudian kalau lebih dari situ berbayar. Kita yang gratis-gratis saja ya. Oke, ini nanti anggaplah ini sudah, kita langsung masuk terus Pak. Ada Pak? Ininya. Langsung ke alamatnya saja ya. Alamatnya membuat e-book itu panduannya ya. Panduan. Coba klik yang panduan itu apa? Itu link itu. Panduan. Klik panduan. Ya, membuat panduan ini ya. Ya, yes aja. Coba. Itu masuk di email Bapak ya. Nah, kayak gini ya.
Jadi nanti ya ini sekali lewat aja ya. Oke. Pertama terus ke atas. Jadi catat dulu aja sekilas aja. Bookcreator.com, udah gitu aja ya. Bookcreator.com, terus ke bawah atas. Oke. What are itu bahasa Inggris, pokoknya apa itu? Kamu mau apa itu? Bahasa Inggrisnya apa artinya? Apa yang mengharapkan ya? Oh ya udah. Terus book ya. Nah, nanti kalau sudah terbuka tadi bookcreator.com, nanti kayak gitu ya. Sik an apa iya masuk ya. Sik up atau sik an gitu ya, sik in ya. Terus ya, kemudian kayak gini. Nanti pilih, ada dua ya. Nanti ada yang teacher, ada yang student. Jadi kalau kita misalnya di kelas mau itu pakai yang student. Kalau student dia muncul kodenya dari new tab plus ya, new tab. Nah ini ya, bookcreator.com, coba semuanya yang ada laptopnya. Bookcreator.com ya itu ya, enter. Kayak gitu ya, munculnya seperti ini nggak? Coba lihat. Ya udah ya. Terus sign up ya. Klik sign up ya. Catat sign up. Udah. Berapa orang yang pakai laptop? 1, 2, 3. Berapa ya perwakilan ya? Sudah sign up sebentar. Muncul kayak gini nggak? Yang dulu ya. Muncul ini. Semuanya. Ini yang juara 1 tadi. Oke, ini ganti dulu teacher ya. Di atasnya coba klik. Itu berarti student ya. Klik yang di atasnya. Ya, klik. Nah, dia jadi teacher ya. Coba. Kalau dia student nanti muncul kode. Dia dibagi kan. Nanti saya ada buku. Nanti mahasiswa suruh buat. Nah, dia nanti 20 orang suruh ke bapak misalnya. Sudah ya. Teacher itu berarti atas itu aktifnya itu. Pilih Google-nya. Nah, emailnya, nah email yang kita mau gunakan.